Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Permatasari, saya dari kelas PGMIB tahun 2024 dengan NIM 2414070047. Baik, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 7 materi dari mata kuliah Matematika Dasar SD atau MI dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu geometri bangun ruang. Berikut adalah soalnya. Kita lanjutkan ke dalam pembahasan. Langkah yang pertama yaitu kubus yang diperbesar 2 kali lipat akan memiliki panjang rusuk S sama dengan 2 kali 8 hasilnya 16 cm. Adapun volume kubus adalah V sama dengan S pangkat 3. Jadi volume sebelum perbesaran adalah V1 sama dengan 8 pangkat 3, hasilnya adalah 512 cm kubik. Setelah diperbesar, V2-nya 16 pangkat 3, hasilnya yaitu 4096 cm kubik. Lalu, langkah yang kedua yaitu luas permukaan kubus. A sama dengan 6S pangkat 3. Jadi, luas permukaan sebelum perbesaran adalah A1-nya sama dengan 6 kali 8 pangkat 2. Maka 6 kali hasil dari 8 pangkat 2 yaitu 64. Jadi hasilnya 384 cm kuadrat. Setelah diperbesar, A2 sama dengan 6 kali 16 pangkat 2. 6 kali hasil dari 16 pangkat 2 yaitu 256. Maka hasilnya 1536 cm kuadrat. Lalu lanjutannya perubahan volume adalah V2 per V1. Maka 4096 dibagi 512 hasilnya 8. Perubahan luas permukaannya A2 per A1 sama dengan 1536 dibagi 384, maka hasilnya 4. Jadi luas permukaan kubus meningkat sebanyak 4 kali. Jadi setelah transformasi, volume kubus meningkat sebanyak 8 kali dan luas permukaan kubus meningkat 4 kali. Baik, soal yang nomor 2, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu volume kubus. Volume kubus itu S pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3, hasilnya 64 cm kubik. Maka volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3. Karena volume kubus dan bola sama, kita setarakan dua volume 64 sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Selanjutnya, untuk menyelesaikan R pangkat 3, yaitu 64 kali 3 per 4 V sama dengan 192 per 4 V. Maka hasilnya 48 per V. Maka R pangkat 3-nya sama dengan 48 per V-nya 3,14, hasilnya 15,28. Lalu, akar dari 15,28 adalah 2,47 cm. Jadi, jari-jari bola tersebut adalah 2,47 cm. Baik, selanjutnya geometri bangun ruang yang kedua. Langsung saja ke pembahasan. Perbandingan volume kerucut bagian atas dan bawah adalah 1:7. Dengan menggunakan rumus volume kerucut, V sama dengan 1/3 VR kuadrat.
Dengan itu bisa memanfaatkan perbandingan volume dan menggunakan teori perbandingan dimensi kubik untuk menentukan tinggi bagian atas dan bawah. Baik, selanjutnya pembahasan kesejajaran dan kesebangunan. Berikut soalnya. Dan ini pembahasannya, yaitu masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep kesebangunan dengan trigonometri. Segitiga yang berbentuk adalah segitiga siku-siku dengan sisi miring 13 meter dan sudut 53 derajat. Kita diminta untuk mencari panjang sisi yang sejajar dengan tanah, yaitu jarak antara ujung bawah tangga dan dinding, dengan menggunakan fungsi kosinus dan trigonometri. Adapun cos dari 53 derajat sama dengan alas per sisi miring, maka X per 13. Dari tabel trigonometri kita tahu bahwa cos 53 derajat hasilnya 0,6018, sehingga 0,6018 13 dikali 0,6018. Jadi jarak antara ujung bawah tangga dan dinding adalah 7,83 meter. Baik, pembahasan yang selanjutnya, satuan pengukuran. Langsung ke pembahasan. Berat di bumi sama dengan 60 kg. Gravitasi Mars 38% gravitasi bumi. Di Mars, berat di astronot akan berkurang sesuai dengan perbandingan gravitasi bumi dan Mars. Maka, berat di Mars sama dengan berat di bumi dikali gravitasi. Maka, berat di Mars sama dengan 80 dikali 0,38, hasilnya 30,4 kg. Jadi, berat astronot di Mars adalah 30,4 kg. Soal yang kedua, pembahasannya sebagai berikut. Jawabannya atau pembahasannya, waktu per instruksi mesin sama dengan 4 nanodetik. Waktu peristiwa fisika sama dengan 1 nanodetik. Untuk menentukan berapa banyak instruksi yang dapat dieksekusi dalam 1 nanodetik, kita hitung 1. Maka, jumlah instruksi sama dengan waktu peristiwa per waktu per instruksi sama dengan 1/4. Maka, 0,25 instruksi. Karena mesin memerlukan 4 nanodetik untuk mengeksekusi 4 instruksi dalam waktu 1 nanodetik, mesin hanya dapat mengeksekusi 0,25 instruksi. Atau dengan kata lain, instruksi tidak dapat sepenuhnya dieksekusi dalam 1 nanodetik. Baik, selanjutnya pembahasan waktu, jarak, dan kecepatan. Langsung ke pembahasan. Debit air pipa sama dengan 5 liter per detik atau dibagi 0, hasilnya 0,005 meter kubik per detik. Kecepatan air masuk ke bak yaitu 0,2 meter per sekon. Luas penampang baknya 10 meter kuadrat. Ketinggian yang ingin dicapai 2 meter. Volume air yang perlu masuk ke bak untuk mencapai ketinggian yaitu 2 meter. Maka kita masukkan ke rumus, volume sama dengan luas penampang dikali ketinggian. Maka 10-nya dari luas penampang, tingginya 2, yaitu hasilnya 20 meter kubik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak dengan debit
yaitu 0,005 meter kubik per detik. Adapun rumusnya, tinggi sama dengan volume per debit sama dengan volumenya itu yang tadi 20 masukkan dan debitnya masukkan 0,005. Maka hasil dari 20 bagi 0,005 hasilnya adalah 4000 detik. Konversi waktu menjadi jam, rumusnya yaitu tinggi per 4000 detik per 3600 detik. Maka hasilnya adalah 1,11 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut adalah sekitar 1,11 jam. Baik, selanjutnya penyajian data. Berikut soalnya, adapun pembahasannya di slide selanjutnya. Jawabannya atau pembahasannya yaitu soal yang pertama. Rentang jumlah buku yang paling banyak dibaca oleh siswa adalah 6/10 buku. Karena memiliki banyak siswa, terbanyak yaitu 20 siswa. Maka, jawaban untuk soal yang kedua, jumlah siswa yang membaca antara 6 hingga 10 buku adalah 20 siswa, dengan total 60 siswa. Presentasi siswa yang membaca antara 6 sampai 10 buku adalah, adapun presentasinya 20 dibagi 60 per 100%. Maka hasilnya 33,33. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Kita langsung ke pembahasan. Jika kelima orang anak diurutkan dari anak pertama sampai anak kelima, maka dimisalkan A1, A2, A3, A4, A5. Maka umur mereka dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. A1 sama dengan 2A5. A2 sama dengan A1 dikurang 5. A3-nya A5 ditambah 4. A4-nya A1 dikurang 5. Lanjut. Rata-rata umur kelima anak adalah 16 hingga berlaku A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 per 5. Maka A1, A2, A3, A4, A5 per 5, maka hasilnya 16. Kenapa? A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5, maka hasilnya 80. A1 ditambah A1 dikurang 3, tambah A5 ditambah 4 ditambah A1 dikurang 5 dikurang 5, maka hasilnya 80 juga. 3A1 ditambah 2A5 dikurang 4, maka hasilnya 80. 3A1 ditambah 2A5, maka hasilnya 84. 3A1 ditambah A1, maka hasilnya 84. 4A1 hasilnya 84, A1-nya 21. Dengan memperoleh A1, jawabannya 21, A2 maka jawabannya 18, A3 jawabannya 16, A4 jawabannya 14,5, dan A5-nya adalah 10,5 kuadrat dari selisih umur anak kedua dan anak ketiga, yaitu buka kurung A1 dikurang A2 per A2 tutup kurung kuadrat. Maka 18 dikurang 16 kuadrat, maka hasilnya 2 kuadrat, maka hasilnya 4. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun ucapan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.